misal, maka kudu ngukur kelaban telok perkara. Ngukur kelaban telok perkara. Jadi orang ala Korea ada azam. Jadi sebelum niat itu ada azam, lalu kemudian action, ya. Pertama azam, niat, action. Orang sebelum melakukan sesuatu aja andi azam. Azam ji sebelum niat. Andi kretek nang atena ala Korea. Terus niat, semakin tekadnya semakin kuat. Lalu kemudian dia benar-benar yakin, maka dilaksanakan. Apa yang menjadi lintasan hatinya, apa yang menjadi niatnya, apa yang menjadi azamnya, apa yang menjadi tekadnya. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa suara hati kita itu adalah merupakan khatiru khairin, ya, kretek bagus, sehingga kita yakin dengan tekad kuat, sehingga kita melanjutkan apa keinginan yang terlintas di dalam hati kita. Maka cara mengukurnya adalah dengan 3 hal. Yang pertama, seluruh yang ada dalam hati kita, lintasan suara hati, azam, ukurlah dengan syariat, dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu ngaji, perlu tahu antara halal haram, ya, halal haram, baik buruk. Kalau kita punya niat, punya azam, ingin melakukan sesuatu, timbanglah, ukurlah azam dan tekad kita itu dengan hukum syariat. Kalau ada larangan di dalam agama, maka fantahi, tidak usah dilanjutkan. Tapi kalau tidak ada larangan di dalam agama dan itu merupakan sesuatu yang bermanfaat, maka lanjutkan, teruskan, laksanakan. Kalau dalam syariat, dalam agama itu tidak ada, tidak dijelaskan. Jadi tolak ukur yang pertama adalah hukum agama, syariat. Kalau tidak ada larangan, maka tidak masalah. Tapi kalau dilarang di dalam syariat, andi kretek, toro azina, toroin main orang, toro matina orang. Okor area nung syariat larang apa aja? Oh, larang, tusura aja, tak oleh. Fantahi, sudah. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Karena itu akibatnya akan besar madaratnya, bahayanya, bukan hanya kepada dirinya, tapi kepada orang yang bersangkutan atau kepada orang-orang, bahkan keluarganya abang tibi. Maka fantahi. Nah, yang kedua tolak ukurnya, kalau dalam syariat, dalam hukum agama itu tidak dijelaskan bahwa itu halal, bahwa ini haram, ini dilarang atau ini tidak dilarang, maka tolak ukurnya adalah melihat iqtida, ikut kepada orang-orang soleh. Jadi kalau kita punya tekad, punya azam, punya niat, ingin melakukan sesuatu, maka lihatlah sesuatu itu pernah biasa enggak dilakukan oleh orang-orang soleh. Di syariat, dalam hukum agama kita tidak menemukan. Maka kita lihat perilaku orang-orang soleh, para ulama kita melakukan enggak, ya, menjadi sunnah mereka enggak. Kalau mereka melakukan, orang-orang soleh ini melakukan, maka kita lanjutkan, kita laksanakan, kita teruskan dengan niat iqtida, ikut kepada mereka orang-orang soleh. Nah, kalau azam dan niat kita cari dalam hukum syariat, dalam hukum agama tidak ada ini halal, ini haram, ini dilarang atau tidak dilarang. Lalu kemudian kita lihat perilaku dan kebiasaan daripada ulama, dari orang-orang soleh, juga kita
kita tidak pernah menemukan mereka melakukan hal tersebut atau tidak melakukan, maka istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Istafti qalbak. Apa atanya de atena bak natibi, de ke atena si paling dalam, de remereh lakoreh, nang agama tada, iceling tada, hukumah halal atau haram. Juga kita melihat orang-orang soleh juga tidak pernah melakukan. Kita lanjutkan apa enggak? Kita teruskan apa enggak? Maka istafti qalbak. Atanya de atena tibi, de remereh. Kira-kira ari bagus apa enggak? Kira-kira Arya secara tabiat manusia normal, kira-kira menengko ala koda dia, kira-kira orang-orang seneng apa enggak? Istafti qalbak. Kalau cang ate nebakna, mun cang ate nebakna, cang tabiat nebakna normal, ari pasti orang lebur, maka lanjutkan. Famdihi. Karena tak kapi badanang syariat, ya tak kapi lakonin bi orang-orang soleh, maka sebisa ia ate nebakna tibi. Bisa nimpeng amal, nimpeng niat ban azam bakna. Mun cang orang, hari tak kira kesenang bi orang kok menalaku dak dia siapa sih senang. Fantahi. Sudah, stop. Jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatah. Kalau kita bisa menimbang setiap azam perilaku kita dan niat kita, maka tak perlu beda orang tua, tak perlu beda pengurus, tak perlu beda orang yang ngawasi, karena abang bisa nimbang tibi. Tadabbar akibatah. Kalau akibatnya buruk, ya sudah, fantahi, tidak perlu dilanjutkan. Mun manfaat, ya famdihi, teruskan. Mun dia ada orang nakal, ada orang salah, maka kadang orang ria andi niat le jelas-jelas nang syariat nang agama ria kelero lanjutakin. Le jelas-jelas orang-orang soleh tak toman ala kujia lanjutakin. Le jelas-jelas aja tabiat manusia tak seneng lanjutakin. Norok siapa aja? Beni norok Athena, beni norok orang-orang soleh, cukan beni norok syariat hukum-hukum agama, tapi justru saya taruh setan nafsona lagi sebera orang. Memang fatadabbar akibatah, timbang akibatnya. Kalau baik lanjutkan, kalau tidak fantahi, sudah, tidak usah dilanjutkan. Tapi setan rea ganggu terus. Aco dah dia pada Nabi Adam mbak Naria ken maleta tetiratoh isorojo ngakan buah khuldi timbang Nabi akhir ngakan kia manusia pada ija Nabi Adam ganggu terus, nak foto ganggu terus lah baaban rek kalah nang lah dia le jelas-jelas nang agama ria tak oleh, le jelas-jelas tak elakon bi orang-orang soleh, le jelas-jelas cang atir tak bener ki terus aki hari kalan abada nafsu, kalan abada ka syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Maka jawaban Allah, syaitan ria aduwwum mubin, musuh na bana si jelas, musuh na jelas, ben paring melarat. Karena tak ketela syaitan, amusuh syaitan tak ketela, tapi cek kebater. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Cek takut dak setan. Abari andi Allah. Abari andi tikar, andi ibadah.